Wow, selamat pagi Bapak Saudara. Kasih tahu pasangannya atau kiri kanan yang bilang, kamu kelihatan lebih cakep pagi hari ini. Ya. Oke, silakan duduk ya. Oke, kita memasuki bulan yang baru di bulan Juni dan kita punya topik yang baru, yaitu topiknya adalah Christ likeness. Jadi keserupaan atau karakter Kristus. Nah, masih ingat nggak bulan lalu kita bicara mengenai topik yang apa? Masih ada yang masih ingat? Leadership ya. Jadi bulan ini, bulan yang baru, bulan Juni, kita akan belajar mengenai karakter Kristus. Dan untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Kiranya Roh Kudus berbicara dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami menangkap, melihat, mengerti, dan hidup kami berubah. Dan kami bisa bertumbuh dalam karakter seperti Kristus. Ini doa kami, urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, hari ini saya mau ngajak Bapak Saudara kita baca ayat. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Boleh ya, kita akan baca ayat. Dan kita akan belajar dari Yesus bagaimana dia adalah teladan. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, kepada murid-murid. Untuk kita bisa mengerti mengenai karakter Kristus. Dan untuk itu kita akan mulai dari Markus ke-6. Ini akan bicara mengenai sebuah perikop yang sangat terkenal. Dan saya percaya kebanyakan daripada Bapak Ibu Saudara pasti pernah baca. Dan ini perikopnya mengenai 5 roti dan 2 ikan. Berapa banyak yang pernah baca? Boleh angkat tangan sedikit? Oke, yang belum it's okay. Kenapa? Karena kita akan mau baca sebentar lagi ya. Jadi ini ayat yang pasti kita juga sering dengar. Tapi saya mau ajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, Markus 6 ayat 30, kita akan mulai di sini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi kalau kita baca ayat ini, murid-murid itu dari mana sih? Murid-murid dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa murid-murid itu pergi karena mereka telah menerima kuasa daripada Yesus. Dan mereka pergi untuk memberitakan Injil, mereka pergi untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, mereka pergi untuk mengusir setan. Dan setelah mereka kembali, dan inilah cerita ini dimulai. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu siapa? Yesus. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, jadi begitu banyaknya yang mereka lakukan, sehingga murid-muridnya melayani begitu banyak orang, dan Yesus mengajak mereka, yuk kita pergi ya, untuk menyendiri, supaya kita bisa istirahat. Karena Yesus lihat nih, Yesus tahu bahwa murid-muridnya makan aja sampai gak bisa gitu ya. Tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, meskipun kamu sibuk, meskipun kamu banyak yang harus dikerjakan, ayo lakukan dengan antusias ya. Ini sebuah karakter yang Yesus ajarkan. Yuk punya semangat ini ya, karena melakukan ya, karena ada kasih Kristus yang kita perlu belajari dan kita menangkap bahwa karakter ini adalah antusias. Ayat yang berikutnya, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang datang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini Yesus sedang mengajarkan pada murid-muridnya sebuah karakter yang namanya compassion. Yesus ketika dia melihat orang banyak ini dia lihat, waduh kasihan ya. Lalu hatinya tergerak seperti yang kita sudah baca oleh belas kasihan. Nah tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat
dan kita sudah membaca ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa tujuan mereka pergi menyingkir adalah supaya mereka bisa apa? Supaya apa? Supaya mereka bisa apa? Sendiri. Supaya mereka bisa beristirahat. Lihat apa yang Yesus lakukan, ya. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Plan awalnya menyendiri. Tetapi begitu lihat orang banyak, Yesus punya namanya compassion. Dan itu karakter yang diajarkan kepada saudara dan saya. Dan bukan hanya itu saja. Yesus merubah rencananya yang harusnya pergi menyendiri dan beristirahat. Jadi dia berhenti mengajarkan kepada orang banyak. Nah Bapak Ibu, ada sebuah karakter yang Yesus ajarkan juga buat saudara dan saya. Yaitu namanya flexibility. Ya, itu flexibility artinya apa? Ya, kita bisa menyesuaikan diri. Ya, kalau dalam beberapa arti adalah ini, tidak melekat, hatinya tidak melekat pada sesuatu. Ya, jadi bisa adjust gitu ya. Nah Bapak Ibu bayangkan, murid-murid diajak untuk menyendiri tapi berubah dan harus melayani orang banyak ini karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hari ini kita juga belajar Bapak Ibu ya, sebuah karakter namanya flexibility. Enggak kaku, colek sebelahnya, lu kaku enggak gitu ya. Apalagi orang-orang yang cermat, orang-orang yang udah bikin rencana, ada orang-orang tertentu gini. Pokoknya ya, habis A harus B, harus C, harus D, itu ada caranya gitu ya. Nah ada orang kalau dari A langsung ke D nggak bisa terima, nggak bisa berubah, itu kaku ya. Orang-orang tentu gitu ya. Tapi Yesus sedang ajarkan, yuk belajar punya karakter fleksibel. Ada amin? Bapak Ibu kalau pelototin saya jadi pelan loh. Kalau pelan saya jadi khotbahnya jadi panjang. Tapi kalau masih senyum, saya jadi cepat ya. Jadi kurang lebih jam 12 kita selesai ibadah ya. Jadi mau mendingan kasih senyum atau pelototin saya? Ya, senyum lah ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya. Kepada siapa? Kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Bapak Ibu, kalau baca ayat ini, kita lihat murid-muridnya tuh kreatif banget gak? Hah? Kreatif banget gak ya? Dia tahu nih ya, orang banyak ada bersama dengan Yesus. Dia udah memprediksi nih, waduh sebentar lagi nih, kalau gelap nih ya, ayam baraya tutup, Bambi 3669 tutup, Hok-Hok tutup ya, gawat nih. Kalau begitu banyak orang gak dapat makanan. Ya mereka murid-murid tahu nih, ujung-ujungnya gua juga yang susah. Ya kan? Jadi mereka punya inisiatif, mereka datang kepada Yesus. Sus, ya kan? Sus bener dong, panggil Sus kan? Sus, ya bubarin deh, bubarin. Ya, supaya apa? Supaya mereka punya kesempatan untuk makan. Niatnya baik. Tetapi lihat ini yang Yesus lakukan. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Di sini Yesus sedang mengajarkan sebuah karakter yang namanya responsibility. Sebuah tanggung jawab. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, ya kamu yang harus bertanggung jawab. Enak aja mau cari yang gampangnya gitu. Kamu yang harus bertanggung jawab. Terus mereka mulai mikir nih, kalau gue yang tanggung jawab, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Sini Yesus sedang mengajarkan sebuah karakter, yaitu apa? Generosity. Sebuah apa? Karakter bermurah hati. Bukan hanya bertanggung jawab, tapi bermurah hati. Ya, enggak pelit. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya membayangkan loh ya, sekilas ya, ini murid-murid itu begitu berhikmat. Kenapa? Karena murid 5.000 orang. Yang namanya orang dikasih makan tuh banyak maunya. Ya, entar ada yang suka pedas, ada yang gak suka pedas, ada yang makan sedikit, ada yang makannya banyak, ada yang alergi, ada yang apa, itu ribet, gak gampang. Ya, tapi kita tahu ya, Yesus sedang mengajarkan, yuk
apapun orangnya ya, kita harus bertanggung jawab. Kita harus belajar punya karakter namanya generous. Tapi cerita nggak selesai di situ ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah mereka memeriksa, mereka berkata, nih ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi yang ada, yang murid-murid temukan ini, 5 roti dan 2 ikan. Ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-berkelompok, ada yang 100 dan ada yang 50. Bapak Ibu, setelah Yesus nanya, ada berapa sih roti yang kamu punya? Oh, ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus gak kasih tahu mereka loh, apa yang akan dia lakukan. Tapi Yesus bilang gini, udah suruh duduk ya, berkelompok 50 atau 100 dan murid-muridnya mengikuti dan melakukannya dengan baik kepada orang-orang tersebut. Nah Bapak Ibu, ada sebuah karakter yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu apa? Faith. Percaya aja. Meskipun murid-muridnya belum tahu nih, 5 roti dan 2 ikan ini mau diapain. Belum tahu nih, ketika orang-orang disuruh duduk, orang-orang jadi punya pengharapan, dan mereka nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah karakter yang Yesus ajarkan, yang namanya faith. Itu apa? Percaya bahwa dia Allah yang sanggup lakukan perkara-perkara yang lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu juga dibagikan kepada mereka, kepada semua mereka. Dan semuanya makan sampai apa? Kenyang. Jadi Bapak Ibu, murid-muridnya terlibat tuh ketika Yesus memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya membagi-bagikannya kepada ribuan orang itu. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Ada sebuah karakter yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya dan pada saudara dan saya. Yaitu karakter yang namanya adalah apa? Hospitality. Sebuah keramah tamahan, melayani orang yang mungkin dia nggak kenal, orang yang baru dia temukan, ya baru ketemu hari itu, tapi dia melayani, yuk duduk, yuk dibagiin roti, makan, oh kurang ya, mau nambah apa lagi, nambah roti, nambah ikan, gitu ya, dan mereka melakukannya dengan baik, dan kemudian, ya orang mengumpulkan potongan-potongan roti, berapa? 12 bakul penuh. Mungkin bakulnya nggak kayak gini ya. Kalau ini kan kecil ya. Bakulnya gede itu. 12 bakul yang besar. Selain daripada sisa-sisa ikan. Dan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita. Belum termasuk anak-anak. Ya, dan yang lain-lain ya, termasuk ada tim yang lain mungkin ikut, pengasuhnya dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Tapi anggaplah hanya ada 5.000 orang laki-laki dan 5.000 wanita, 10.000 dan semuanya makan sampai kenyang. Nah Bapak Ibu pernah bayangin nggak ya, dari yang cuman ini bisa memberi makan begitu banyak orang dan punya sisa 12 bakul plus ikan-ikan. Yang tadi kita sudah baca, jadi Yesus sedang mengajar gini, hey, yuk kita harus belajar ya untuk punya sebuah karakter namanya apa? Gratefulness, bersyukur. Tadi kita nggak lihat apa-apa, tapi sekarang kita ngalamin banyak hal yang luar biasa. Kita harus punya sebuah karakter yang namanya apa? Gratefulness, rasa syukur, ucapan syukur. Nah Bapak Ibu, ya cerita nggak selesai sampai di situ. Ketika saya baca ini, saya bertanya-tanya. Sisa 12 bakul. Ya,
Kira-kira siapa yang bawa pulang tuh 12 bakul kira-kira? Nah, menurut saudara ini sedikit tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Kira-kira menurut saudara yang bawa pulang kira-kira siapa nih? Hah? Ya nggak ada yang salah, yang benar saya kasih roti. Ada yang tahu kira-kira? Murid-muridnya, ya betul. Saya juga pikir murid-muridnya. Karena sih, bakul ada 12 sisanya. Murid-murid ada 12. Wih, cuan nih ya. Ternyata setelah saya baca Alkitab, coba Bapak Ibu baca ya. Kita baca ayat selanjutnya. Dari ayat selanjutnya kita baru tahu nih ya, kenyataannya seperti apa. Ayat selanjutnya, Markus 6 ayat 45. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Sesudah itu, sesudah apa sih? Sesudah apa? Halo? Sesudah apa? Sesudah orang-orang selesai makan. Sampai kenyang kan ya? Jadi udah selesai makan, ada sisa. Terus Yesus bilang apa? Yesus apa? Segera. Apa? Memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Murid-muridnya untuk apa? Naik ke atas perahu. Murid-muridnya gak sempat tapau. Dia sempat take away itu. Ya. Tapi murid langsung diperintahkan. Tahu arti perintah? Perintah artinya apa? Segera. Kalau minta beda ya. Yuk saya minta kamu boleh naik gak? Artinya boleh ya boleh enggak. Gitu kan ya. Tapi kalau perintah adalah apa? Suatu keharusan. Di sini Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah karakter. Yang namanya adalah obedience. Ketaatan. Bapak Ibu yang mengikuti kelas parenting tahu. Kalau kita ngajar anak kita, taat itu segera. Ya, itu baru taat namanya, obedience. Ya. Jadi murid-murid juga diajarkan, yuk punya karakter yang taat nih. Ya, yuk naik sekarang, naik ke perahu. Murid-muridnya naik, nggak sempat bawa tapau ya. Ya. Dan apa? Dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi Bapak Ibu, angin sakal apa? Angin yang membuat mereka itu nggak bisa mendayung. Jadi mendorong mereka untuk kembali ke titik awal. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid itu mendayung dengan sekuat tenaga, tapi nggak bisa maju-maju karena angin sakal tersebut. Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ini kayaknya aneh ya. Yesus tuh melihat murid-muridnya itu di perahu. Mereka sedang kesusahan. Mereka sedang berjuang melawan angin sakal. Tapi Yesus enggak melakukan apa-apa. Dia tunggu sampai waktu yang tepat. Ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Jadi Yesus tunggu saat yang tepat. Karena Yesus mau mengajarkan kepada saudara dan saya sebuah karakter yang namanya endurance. Endurance artinya apa? Ya, bertahan di dalam kesulitan. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu ya. Kalau kita mungkin dalam kesulitan, kita tunggu kapan Tuhan tolong kita. Mungkin Tuhan sedang latih kita sebuah karakter yang namanya endurance ini. Karena Yesus tahu loh, dia melihat dan dia mengetahui. Namun Yesus tunggu waktu yang tepat sebelum dia muncul dan lakukan segala sesuatunya. Ayat ini gak berhenti sampai di situ, dia lanjutkan bahwa ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, maka mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Jadi bayangin ya Bapak Ibu ya. Jadi murid-muridnya lagi berjuang mendayung. Tiba-tiba dia lihat ada Yesus berjalan di atas air. Ya.
Terus ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, mereka kaget. Dan mereka teriak-teriak bilang, "Hei, hantu, setan," katanya gitu ya. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, nih murid-murid gimana nih? Murid-murid seperti apa nih? Keterlaluan gak mereka? Hah? Ini murid baru aja bersama Yesus. Ini murid tinggal bersama Yesus. Ini murid bersama-sama pergi melayani. Ini murid yang bersama-sama Yesus melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. And then ketika Yesus berjalan di atas air, dia bilang itu setan. Tanya sebelahnya, keterlaluan gak? Terlaluan banget gitu ya. Ini murid, kalau bahasa zaman now bilang murid dajjal mungkin gitu ya. Ya ini, bayangin, ini Yesus, dia gak kenalin. Bayangin, emang terjemahan bahasa aslinya adalah penampakan ini adalah pantasmal. Jadi seperti samar-samar, tapi muridnya kan bersama Yesus loh. Lain ceritanya dia sebulan sekali ketemu Yesus. Cengli, ya kan? Ini tiap hari berjalan bersama Yesus, tapi dia nggak mengenali Yesus. Ya, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus mengulang lagi. Dia mengajarkan bahwa sebuah karakter namanya faith, percaya. Meskipun kamu tidak bisa melihat dengan jelas, meskipun kamu nggak tahu, tapi kamu perlu percaya bahwa aku sanggup lakukan percaya hal-hal yang luar biasa, lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Jadi Bapak Ibu, sebuah karakter yang namanya faith. Lalu ayat berikutnya, lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang-cengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, peristiwa roti yang mana nih kira-kira ingat gak? Apa? Roti yang apa? Itu yang sisa 12 bakul itu. Ya, sebab ya, sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi hari ini kalau suka judul khotbah saya adalah melihat dan mengerti. Kenapa Bapak Ibu? Saya belajar dari sini bahwa murid-muridnya ternyata melihat apa yang Yesus kerjakan, melihat mukjizat, melihat banyak hal terjadi di depan mata dia, tetapi murid-murid nggak ngerti, ya nggak ngerti. Ternyata akar masalahnya ini yang disebutkan karena hati mereka degil, ya katakan sama-sama saya, degil, bukan dekil ya, degil, ya degil. Nah. Bapak Ibu, cerita nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita baca ya lanjutan dari Markus 6, Markus 7, Markus 8, ada sebuah cerita yang menarik lagi yang kita bisa pelajari kan karena waktu kita nggak cukup. Itu perikop yang menjelaskan bahwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Sama loh, mirip. Ceritanya apa? Lalu orang-orang mengikuti Yesus. Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berhenti mengajarkan. Hari sudah mulai sore. Murid-murid nanya lagi, "Sus, nggak disuruh pulang aja? Ya nanti mau tutup." Terus Yesus bilang, "Lu yang harus kasih makan." Ya, lalu yang ada daripadamu ada berapa roti? Ada 7 roti. Ya udah, Yesus mengucap syukur ya, dan membagi-bagikan dan semua makan sampai kenyang juga. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka enggak ngerti juga karena hati mereka degil. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, ya, jangan sampai kedegilan hati ini ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa bertumbuh, growing up, dan kita tidak bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau ngajak kita belajar itu mengenai degil ini. Degil kalau bahasa aslinya, ya bahasa Yunani artinya gini, poro, ya poro, ingat ya poro, bukan pororo, itu beda ya. Poro arti ini, hati yang keras, hati yang tidak peka, hati yang tumpul, itu poro. Ya Bapak Ibu ya, itu artinya. Jadi degil artinya apa? Keras atau mengeras, tumpul, tidak peka. Nah itulah hati yang degil. Jadi hati yang degil ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Hati yang degil ini terjadi karena akumulasi. Mungkin selama ini dengar firman tapi tidak meresponi dengan benar. Mungkin selama ini kita ada di dalam mengenal akan Tuhan, ada di gereja, ngakunya Kristen, tapi nggak hidupi kebenaran itu. Ya,
kita masih pegang kepahitan, kita masih pegang kekecewaan, dan kita tidak mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Hari ini saya mau ajak kita cek, apa ciri-ciri daripada kedegilan hati? Ciri-ciri daripada kedegilan hati ialah begini, tidak peka terhadap pekerjaan Tuhan. Ya ampun ya, ini murid-murid kurang apa lagi? Hidup berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan ya murid-murid mengusir setan, ya menumpangkan tangan atas orang sakit, terlibat dalam mukjizat 5 roti dan 2 ikan, melihat Yesus berjalan di atas air, tapi itu murid-murid itu enggak peka. Mereka enggak ngerti dan mereka enggak meresponi dengan baik. Berikutnya apa? Ciri-ciri daripada degil lagi nih, sulit memahami kebenaran rohani. Sikap daripada orang yang demikian adalah apatis terhadap firman Tuhan. Mungkin firman didengar, tapi nggak masuk, ya, menolak teguran dan nggak menangkap pesan yang sedang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Mungkin kalau bahasa sekarang gini, orang ke gereja, tapi nggak dapat apa-apa. Tanya, sering gak dengar kata-kata itu? Gue gak dapat apa-apa. Ini. Karena apa? Sulit memahami kebenaran rohani. Ciri-ciri yang berikut adalah gini, berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Murid-murid ini yang dilihat gini, ada susah nih. Kita gak punya makanan nih. Duit kita gak cukup nih. Nanti kita jadi ribet hidupnya. Ini yang mereka lihat. Murid-murid hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Dan mereka gak melihat bahwa punya Tuhan yang luar biasa. Ciri-ciri yang terakhir adalah begini, tidak berubah walaupun sudah mengalami Tuhan. Ya ampun ya, ini murid-murid kurang mengalami apa ya. Tapi murid-murid itu gak berubah loh. Hati mereka tetap degil, hati mereka tetap keras. Ya, bayangin ya kalau kita, mungkin selama ini kita pernah ditolong Tuhan. Kita pernah disembuhkan. Doa kita dijawab Tuhan, keluarga kita dipulihkan, bahkan kita ikut men's camp, kita 1, 2, 3 years, kita pulang berapi-api, tapi kita lupa, ya nggak berubah. Kita ikut New Life, kita mendengar kesaksian, bahkan kita mengalami kebaikan Tuhan dipenuhi Roh Kudus, tapi kita nggak berubah. Itu ciri-ciri daripada hati yang degil. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kedegilan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi jangan berpikir begini, saya kan dari lahir Kristen. Kata pertama yang keluar adalah Shalom dan Haleluya, ya kan? Saya orang lama, dari gereja ini berdiri saya sudah ada, saya orang lama. Halo, ya. Saya kan pelayanan, ya, pelayanan. Murid kurang pelayanan apa? Ya. Murid kurang melakukan apa? Tetapi saya sudah baca Alkitab, ya, bolak-balik dari depan sampai belakang. Iya, kalau nggak berubah sama aja, gitu ya. Hari ini jangan berpikir bahwa saya PDP, saya pastor, saya hamba Tuhan. Enggak, hati-hati. Karena kedegilan bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi murid Kristus tidak boleh menganggap dirinya kebal. Halo, ini berlaku buat saudara dan saya. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan adalah ini. Kedegilan menghambat daripada pertumbuhan karakter Kristus. Bulan ini kita belajar karakter Kristus, tapi kalau hati kita degil, kita tidak bisa melihat dengan benar. Kita nggak melihat dan kita nggak mengerti. Dan kita nggak bertumbuh di dalam karakter Kristus. Karena gini nih, hati yang degil membuat kita tidak responsif terhadap apa? Terhadap kebenaran Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap peringatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga seorang mungkin aja ada di gereja, tetapi hatinya dingin secara rohani, tidak takut terhadap dosa, tidak tersentuh oleh Tuhan, tidak terdorong untuk bertobat, bahkan tidak bertumbuh dengan karakter Kristus. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan adalah kedegilan hati berkaitan dengan ketidakpercayaan. Murid-muridnya lebih percaya kepada logika. Murid-muridnya lebih percaya pada kekuatannya sendiri, prediksinya sendiri, hikmat dan kepandaian yang mungkin dipunya oleh murid-muridnya. Tetapi semua itu membuat mereka menjadi orang-orang yang degil. Hari ini Bapak Ibu ya, kita harus punya yang namanya percaya. Kita harus bersandar kepada kekuatannya Tuhan.
Bahwa Dia Allah yang sanggup lakukan perkara yang luar biasa. Jadi apa yang harus kita kerjakan hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mau ajak Bapak Ibu jangan pulang sebelum kita cek hati kita. Cek hati kita. Jangan-jangan ada ciri-ciri kedegilan hati yang ada dalam hati kita. Jangan-jangan ada yang namanya ketidakpeka terhadap pekerjaan Tuhan. Cek hati kita apakah kita sulit memahami kebenaran rohani. Cek hati kita apakah jangan-jangan kita ini hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Cek hati kita apakah kita tidak berubah meskipun kita sudah mengalami kebaikan Tuhan selama ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya, memeriksa cara hidup kita. Bapak Ibu, kita cek hidup kita. Manusia akan hidup dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohani kita harus bangun. Yes, kita harus berdoa, kita harus cari Tuhan, kita harus baca firman. Rohani kita harus kita jaga, tapi jiwa kita juga kita perlu jaga, ya kan? Kita perlu bersosialisasi, kita perlu cerita, curhat. Kita bersyukur di tempat ini ada family cell. Ya. Kita bisa sharing, saling menguatkan sehingga jiwa kita dikuatkan. Tapi tubuh juga penting, istirahat yang baik, makan yang cukup, balance. Makanya Yesus mengingatkan, kamu sampai makan aja gak sempat, yuk kita istirahat. Kita ambil waktu sendirian, kita recovery dulu. Karena Yesus tahu nih, ya, balance is the key of life. Kita perlu punya balance. Mungkin hari ini kita banyak kerja, kita lupa yang rohani. Ya, kita terlalu rohani sampai lupa tubuh kita perlu jaga. Kita kecapean, kita kelelahan, kita gak makan yang baik, kita gak olahraga yang baik. Itu juga bisa membuat tidak balance. Cek cara hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita harus cek hati kita, cek hidup kita. Yang terakhir yang saya mau ajak kita lakukan hari ini, minta Roh Kudus jamah hati kita yang degil ini. Amin. Satu ayat terakhir yang saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu, jangan pulang sebelum minta Roh Kudus jamah hati kita. Biar kita didapati sebagai orang-orang hati yang lembut. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dan mengerti. Melihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan mengerti rencana Tuhan. Mengerti panggilan Tuhan. Mengerti karya salib Kristus. Dan mengerti karakter Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Saya selesai. Bolehkah saya jemput Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri? Ada sebuah pujian kalau Bapak Ibu merasa kita perlu merenungkan dan kita mau bertobat. Saya naikkan pujian ini biar Roh Kudus bekerja di terus kepada Tuhan. Mari jujur diri kita dengan Tuhan. Apakah hati kita ada ciri-ciri kedegilan? Kalau ada, mari kita bertobat. Bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Seringkali aku gak peka akan pekerjaan Tuhan. Aku tidak menerima kebenaran rohani. Aku berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Aku gak berubah meskipun sudah mengalami Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Mungkin selama ini kita ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Kita bereskan pagi hari ini. Kalau ada kepahitan, kekecewaan, minta pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar jemaat-Mu Tuhan terbuka jujur daripadamu Tuhan. Kami lihat hati kami lihat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang pulihkan hati kami Tuhan. Kau jamah hati kami Tuhan. Hati yang keras dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang degil disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus jamah kami, lembutkan hati kami. Biar kami bisa melihat dan kami mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Dan semua yang bersyukur sama-sama katakan, amin, amin.